Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Semua hanya karena kasih karunia-Mu, Bapa. Kalau kami bisa berdiri di hadapan-Mu saat ini, juga para pendengar yang setia masih bisa mendengarkan akan firman-Mu. Kami mau terus belajar, Tuhan. Beri kami kepekaan. Beri kami kepekaan ya Bapa, untuk lebih melekat kepadamu, mengenal dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau belajar, saatnya kami mau menerima anugerah firman-Mu, sehingga pikiran kami biarlah hanya selalu tertuju kepadamu Bapa, bukan kepada dunia ini. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan, sehingga kami saat ini boleh melihat karya Tuhan Yesus dan siap menerima taburan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa yang percaya dan siap menerima restorasi daripada Tuhan mengatakan, amin, amin, amin. Shalom yang terkasih. Selamat bertemu kembali, kita berjumpa di dalam kasih Kristus. Saya percaya bahwa semua mau menerima berkat khusus dari Tuhan. Amin. Ya, siapa yang mau menerima berkat khusus dari Tuhan? Ya, karena kita ini privilege loh. Kita ini semua yang disayang Tuhan. Makanya rugi, ya. Seperti apa tadi yang kita sudah dengar gimana? Ya, kalau ada burung merpati putih itu adalah lambang dari Roh Kudus. Jangan kita biarkan aja. Siapa yang suka memanggil Roh Kudus di dalam doanya atau dibiar-biarin, ya, libatkan Roh Kudus yang terkasih, pendengar setia, di dalam setiap hari kehidupan kita berjalan, ya, supaya karya Roh Kudus memberikan penghiburannya, memberikan keselamatan yang daripada Tuhan untuk melindungi setiap umatnya. Ada amin yang terkasih? Ya, shalom sekali lagi dimanapun pendengar yang setia dan jemaat. Ya, hari ini tema khotbah adalah pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Nah, ya, ada yang tanya, apa artinya Bu Pendeta? Pikiran yang tertuju kepada Tuhan itu artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai anak Tuhan memusatkan pikiran dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi kita memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi bukan yang kemana-mana. Bukan yang boten-boten keliling-keliling. Maybe badan kita duduk di dalam gereja. Tetapi pikiran kita tidak tahu nanti ada di mana. Nah, itu Tuhan tidak mau. Kita berada di dalam rumah Tuhan. Serahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Cuma waktu 2 jam. Amin yang terkasih. Ya, ayo kita pelajari. Apakah pikiran Anda dan saya saat ini tertuju serius kepada Tuhan? Ya, oleh karena itu, kalau kita mensyukuri bahwa pikiran yang Tuhan kasih di dalam hidup saudara dan saya, itu adalah karya yang terbesar yang dikaruniakan Tuhan untuk Anda dan saya, untuk para pendengar yang setia. Ya, kita sampai bisa berpikir, kita sampai bisa melakukan semuanya itu berpusat juga di dalam pikiran dan juga berpusat di dalam hati kita. Hati dan pikiran. Amin yang terkasih. Ya, oleh karena itu, kalau Anda dan saya sudah berkomitmen untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi orang Kristen yang teguh, hendaknya kita menjadi atau memiliki pikiran dan hati yang teguh. Ya, harus teguh kita di dalam mengiring Tuhan. Kalau jangan pada waktunya hati lagi senang, oke. Teguh percaya kepada Tuhan. Kalau lagi bad mood, gak Tuhan-Tuhanan. Gak bisa. Gak bisa mengikut Tuhan up and down. Ya, yang terkasih harus konsisten seperti khotbah yang lalu itu. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Ya, yang dibilang apa? Yang hatinya teguh, Tuhan jagai. Ya, berarti kalau hatinya teguh, pikirannya juga akan teguh. Ya, ndak bimbang.
Ya. Jadi bagi siapa yang hatinya teguh, pikirannya teguh, dia akan memiliki damai sejahtera. Karena percaya kepada Tuhan. Ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, nggak bakal dia punya hati yang teguh. Nggak bakal dia punya pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Berapa banyak. Ya, luar biasa yang terkasih. Jadi sekali lagi, pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Maka damai sejahtera itu akan mengalir di dalam hatimu. Ya, selain daripada mata dan telinga, ya, yang harus kita jagai, tetapi pikiran juga harus kita jagai yang terkasih. Sebab di dalam pikiran kita itu akan something yang terjadi. Tindakan-tindakan kita yang akan kita lakukan itu diawali dari pikiran. Kita mau bertindak kemana, ya? Itu misalnya Anda mau pergi ke toko, Anda mau pergi ke grocery, Anda mau pergi ke mana aja, berpesiar. Semuanya itu berasal daripada pikiran kita. Dan pikiran itu tadi akan satu paket, kita akan melakukan tindakan-tindakan, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi ya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, apa yang dipikirkan oleh seseorang biasanya itu akan keluar daripada perkataannya. Ayo, coba kita merenungkan, ya. Jadi apa yang dilakukannya, apa yang diyakininya itu semuanya sumbernya awalnya adalah dari pikiran yang terkasih. Dan iblis itu tahu, sering kali menguasai pikiran anak-anak Tuhan. Dicuri itu pikirannya, dimasukin hal-hal yang negatif. Ya, sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu, bahwa saudara dan saya selama ada di muka bumi ini, kita mau berjuang mengalahkan semua kedagingan yang membawa pikiran kita menjadi pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif, tindakan kita juga akan menjadi negatif yang terkasih. Ya, jangan sampai itu kita mau ditawan oleh si iblis. Firman Tuhan mengatakan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jangan dibiarkan kosong pikiran kita. Oleh karena itu saya selalu menghimbau, bacalah firman Tuhan. Kalau Anda sering membaca firman Tuhan, yang ada di dalam hatimu itu adalah firman-Nya. Dan pada waktu Anda letih, lesu, dan yang beban berat, itu keluar dari hatimu dan itu masuk di dalam pikiran kita. Misalnya kita bad mood, uring-uringan. Tetapi karena kita sering membaca firman Tuhan, oh aku tidak mau. Aku lawan ini semua. Segala kelemahan, segala apa aja yang menyerang di dalam pikiranku, aku tidak mau dalam nama Yesus. Ya, jadi harus ada perlawanan yang terkasih. Ya, setiap hari ada warfare yang seperti itu. Ya, kita harus menawan segala pikiran kita. Ya, untuk segalanya yang tidak baik. Kita mau berikan yang positif. Hanya firman Tuhan, hanya berkat yang daripada Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Ya, mari yang terkasih, kita lihat kembali pada ayat yang kelima ini. Resapi ayat yang kelima ini, taruh di dalam hati kita yang paling dalam. Ya, 2 Korintus 10 ayat yang kelima ini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya, jadi berarti ada orang yang angkuh, ada orang yang sombong, ada orang yang memiliki niat yang jahat. Ya, sedemikian rupa. Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan firman-Nya. Ya. Dan tugas Anda dan saya menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Jangan mau kalah yang terkasih. Jangan mau kalah. Dan ini kita alami setiap hari loh. Setiap hari tidak mudah. Tetapi kalau engkau mempunyai saat teduh, ya, selalu bersekutu dengan Tuhan, kita akan mampu untuk menawan segala pikiran-pikiran yang negatif. Tapi kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak memiliki saat teduh dengan Tuhan, kita nggak peka yang terkasih. Kita tidak bisa menaklukkan segala pikiran-pikiran yang negatif. Ya, luar biasa sedemikian rupa yang terkasih. Ya, jadi kita kalau kuat di dalam mengenal, membaca akan firman Tuhan, kita juga akan memiliki kepekaan apa yang terjadi. Ya, sering kali saya katakan, bangun pagi sudah bad mood. Ada apa itu? Nah, itu adalah serangan yang terkasih. Ya, mungkin ada sesuatu yang Anda pikirkan, belum memiliki jalan keluar, malam gak bisa tidur, kepikiran terus, pagi bangunnya ya bad mood, sedemikian rupa. Nah, tetapi Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Kita harus berani menawan segala pikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Gitu. Karena apa? Karena saudara dan saya sudah diberi kuasa. Amin. Coba mulai pada ayat 3. Ya, di situ dikatakan, ya, kita memang masih hidup di dunia yang terkasih. Ya, tetapi kita tidak berjuang seperti apa yang dunia katakan. Kalau dunia katakan, kamu stres, jalan-jalan pergi ke mall. Kamu stres, sana minum-minum, drug, bir, atau minuman keras supaya lupa. Ayat yang keempat, sedemikian, kita sudah diberi senjata oleh Tuhan. Ya, yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saya mau tanya, apakah kita bekerja di dunia ini? Bos kita memberi kita kuasa. Kuasa untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Tidak ada. Anda sendiri yang berjuang di tengah-tengah pekerjaan itu. Apa yang harus engkau selesaikan? Apa tanggung jawabmu menyelesaikan tugas dari bos itu tadi? Tetapi kita di dalam Tuhan, Dia berikan kuasa. Sesulit apapun pekerjaan yang engkau alami, sesulit seberat apapun tekanan pekerjaan dari bos, kalau Tuhan sudah memberikan kuasa di dalam dirimu, di dalam diriku, ya, itu adalah roh, ya, roh Tuhan. Dengan kuasanya kita semuanya anak-anak Tuhan mampu mengatasinya. Ada amin? Ya, itu karena kuasa Allah, karena kasih karunia yang terkasih. Untuk meruntuhkan segala serangan-serangan si jahat. Jangan diam aja. Ya, kadang-kadang saya dengar dari anak-anak Tuhan yang mengatakan, capek Bu Pendeta, capek tiap hari perang. Tiap hari perang menghadapi orang-orang yang jahat di pekerjaan. Menghadapi serangan-serangan di tengah tekanan pekerjaan. Oke, ingat, roh yang ada di dalam diri saudara dan saya lebih besar. Amin. Yaitu roh Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, aktifkan itu. Jangan diam aja. Makanya anak Tuhan sering kalah. Karena gak mau berperang. Hanya dengan kata-kata, capek aku. No. Ya, saudara dan saya dipilih. Ya, sebagai apa? Laskar Kristus. Lah kalau kita itu dipilih sebagai laskar Kristus, gak ada anak Tuhan yang lelet-lelet. Bangun, bangkit. Pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Tantangan, pergumulan apapun. Ya, situasi mendunia saat ini yang gonjang-ganjing. Tapi Tuhan sudah memberikan kuasa. Saudara dan saya akan mengalami apa? Kemenangan. Bersama dengan Tuhan, apalagi firman-Nya? Aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Lah kalau enggak tahu baca Alkitab, ya enggak ngerti. Semuanya berkat-berkat itu lost gitu aja. Ya, jangan mau yang terkasih. Harus menang. Harus menang. Ya, memang itulah yang kita alami hidup di bumi ya. Oleh karena itu, jangan kita meremehkan firman Tuhan. Orang yang tidak mau membaca firman Tuhan,
dia sendiri yang akan ketinggalan. Nggak ngerti Anda dan saya punya warisan yang luar biasa dari Tuhan. Ayo belajar dari Daud. Mazmur 19 ayat 7 dan 8. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Tuhan Yesus itu tahu yang terkasih. Anda dan saya hidup di dunia ini. Kita itu domba. Ya, maybe Anda katakan, aku tidak punya pengalaman pastor untuk perang. Aku tidak bisa untuk berkelahi sama orang. Aku tidak bisa mengalahkan semua lawan-lawanku. Tapi kalau Anda cinta akan Tuhan, cinta akan firman-Nya, surat wasiatnya udah dikasih. Yang dibilang Taurat Tuhan itu sempurna, artinya Alkitab, kata-kata Tuhan yang tertulis di Alkitab itu sempurna. Kalau Anda membacanya, Anda merasakan kesegaran, bangun, semangatnya bangkit. Peraturan Tuhan itu teguh, artinya Tuhan itu gak Senin Kemis seperti kita. Kadang ingat, kadang lupa. No, Tuhan itu teguh dan dia sudah memberikan ya disiplinnya. Melalui firman-Ku ini engkau akan disegarkan. Ya, dan dikatakan apa? Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Domba itu pinter tak bodoh sih? Nah, bodoh domba itu. Tetapi sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah, ya. Sehingga saudara dan saya yang tidak berpengalaman itu bisa menerima hikmat yang luar biasa. Ya, nurut aja sama Tuhan, nurut. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang diselamatkan sekalipun dia tidak berpendidikan, selama dia bukan profesor, bukan apapun. Hidupnya simple. Tapi kalau kita itu mau taat, mau peka kepada Tuhan, Anda bisa mendengar akan suara Tuhan. Kiri nak, kiri, jangan jalan kanan. Terus nak, ayo maju terus, jangan takut. Aku yang berperang ganti kamu. Itu yang menyelamatkan saudara dan saya. Sudah dibilang, jangan belok kamu, jangan belok. Lurus aja. Karena gak denger, gak peka akan suara Tuhan. Belok, langsung accident, bres. Nah, ayo, mau sampai kapan yang terkasih? Zamannya jalan terus loh. Hari-hari begitu cepat loh. Sekarang sudah sebentar lagi sudah Februari akhir. Nah, sekarang saya mau tanya, berapa tahun Anda dan saya itu mengikut Tuhan? Levelnya di mana? Saya mau tanya. Apakah pada saat dibaptis itu Anda masih kelas 1 SD misalnya? Sekarang Anda ada 20 tahun mengikut Tuhan. Anda di level mana yang terkasih? Apakah masih di level SD terus? Sekolah dasar terus? Doa kalau ingat. Baca firman kalau mau, nggak males. Tidak ada growingnya di dalam Tuhan. Kita di dalam Tuhan harus growing, harus mau. Ada satu tekad. Karena Anda menerima kasih karunia Tuhan setelah Anda dibaptis. Ada sesuatu yang harus kita mau lakukan. Jangan cuma kipas-kipas, aku sudah dibaptis Bu Pendeta, dan jangan rame-rame. Aku selamat, amin. Ada hal-hal di dalam perjalanan hidup Anda dan saya sudah katakan seringkali, perjalanan Anda dan saya itu naik gunung loh. Naik gunung mana, Bu Pendeta? Big Bear? Atau mana? No, naik gunungnya Tuhan. Orang yang naik gunung itu berat. Betul saya yang terkasih? Nah, oleh karena itu, supaya Anda dan saya digendong oleh Tuhan, karena mendaki gunung itu harus ada effort. Harus punya power. Lah powernya itu adalah engkau dan saya libatkan Tuhan, libatkan Roh Kudus. Sehingga peperangan yang Anda hadapi itu menjadi peperangannya Tuhan. Amin. Jadi Anda nggak rasa, langsung digendong, dibawa. Dan satu hari kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Itu kita ada di gunungnya yang kudus.
no go to hell. Pilih sendiri. Mau naik ke gunungnya Tuhan yang kudus, atau kita mau merosot ke bawah. Apalagi semuanya udah gonjang ganjing. Setiap hari adalah kasih karunia bagi mereka yang tidak memanfaatkan hari-harinya bersama Tuhan. Rugi. Rugi besar yang terkasih. Ayo, ini panggilan Tuhan buat kita semuanya. Ya, saya pernah datang di sebuah KKR, kebangunan rohani, waktu itu ada di Indonesia ya. Ada seorang hamba Tuhan dari Cina yang dia bernama Profesor Wu. Bagaimana dia menceritakan pengalamannya menjadi seorang anak Tuhan dan melayani di Cina. Setiap hari dia dikejar-kejar. Setiap hari kalau bisa polisi itu akan menangkap dan memenjarakan dia. Padahal dia adalah seorang anak Tuhan yang sangat setia. Dia melayani bahkan kalau berdoa itu sampai meneteskan keringatnya. Dan dia katakan bagaimana pengalamannya dia bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia kadang duduk, dia memuji, menyembah dan berdoa. Dia menangis sampai tetesan keringatnya sedemikian rupa. Dan dia bisa melihat lawatan Tuhan itu memeluk dia. Luar biasa. Dan dia katakan, rugi sebagai anak Tuhan yang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena Yesus itu luar biasa. Lah kalau Anda dibaptis, cuma bangga punya cuma surat baptisan. Pokoknya aku Kristen yang dipegang surat baptis kemana-mana. Tapi tidak punya pengalaman pribadi. For what? Buat apa surat baptisan itu? Apakah bisa menyelamatkan Anda dan saya? No, yang terkasih. Milikilah pengalaman pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Dia katakan, dia melayani Tuhan berarti hidupnya bergantung sepenuhnya dengan kuasa Tuhan. Loh, itu loh. Ini anak-anak Tuhan, pendengar yang setia. Kalau Anda dan saya sudah mengaku sebagai anak Tuhan, berarti ada kewajiban kita. Karena kita sudah diselamatkan, yaitu kita mau menyelamatkan yang lain. Kita disembuhkan, menyembuhkan orang yang lain juga. Ya, dan sedemikian itu apa artinya? Karena amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Jangan mau kalah yang terkasih, karena itu nanti kita bakal ketemu muka sama Tuhan loh. Apakah kekristenan kita, Anda dipanggil sebagai anak Tuhan, hanya untuk dirimu sendiri? Hati-hati. Hati-hati yang terkasih. Ya, ayo. Jadi Profesor Wu ini tadi mengatakan, pada waktu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan kita sudah dibaptis, berarti hidup kita 100% bergantung kepada kuasa Allah. Hidup kita 100% bergantung dengan kuasa Tuhan. Sekalipun kita masih hidup di dunia. Tapi kita nggak punya kuasa tanpa Tuhan. Amin. Kita nggak punya kuasa loh tanpa Tuhan. Jadi napas yang saudara dan saya hirup setiap hari itu kasih karunia. Lah apa balasannya kita kepada Tuhan yang terkasih? Ya, Profesor Wu ini banyak sekali mengalami mujizat. Yang dia ceritakan cuma mujizat setiap hari. Karena apa? Karena dia begitu melekatnya. Seperti roh Tuhan itu ada di dalam dirinya. Dan rohnya dia itu bersama dengan Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Apabila rohmu berada di dalam aku Tuhan. Dan rohku ada di dalam kamu. Dibilang apa? Mintalah apa saja. Maka semuanya akan diberikan kepadamu. Makanya nggak salah kalau hidupnya dia itu setiap hari cuma mujizat yang terkasih. Apakah Anda nggak kepingin setiap hari terima mujizat? Atau kita sudah kipas-kipas, pokoknya pastor saya punya pekerjaan, pokoknya tiap bulan saya terima gaji, ya sudah. Haleluya. Itu akan finish yang terkasih, itu limited.
Tetapi kita tidak punya kuasa apapun daripada Tuhan. Yang tadi dikatakan oleh Profesor Wu tadi mengatakan, pada waktu engkau menyerahkan hidupmu untuk Tuhan dan mau dibaptis, berarti hidupmu dan hidupku sepenuhnya bergantung kepada kuasa Allah. Ada amin, haleluya. Camkan ini yang terkasih. Kalau tidak, berarti kuasa Allah tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita setengah-setengah mengikut Tuhan. Ya, haleluya, sedemikian rupa. Ya, sempat di dalam KKR itu, dia mengingatkan semua pendengar yang datang. Ya, jangan kamu terjatuh dan meninggalkan Tuhan. Jangan kamu terjatuh dan meninggalkan Tuhan. Karena itu pasti cepat atau lambat kita akan mengalami tindakan disiplin Allah. Hati-hati. Siapa yang mau didisiplin oleh Tuhan? Udah dikasih tahu, jangan kamu jatuh, jangan kamu lengah, jangan kita malas untuk membaca firman Tuhan. Faedahnya apa sih dari Tuhan? Untuk Tuhan, kalau kita malas baca firman. Untungnya apa Tuhan? Kalau Anda malas berdoa, nggak ada. Tuhan nggak untung apa-apa. Cuma dia berikan pilihanmu nak, berkat atau kutuk. Pilihanmu nak, kehidupan atau kematian. Ayo yang terkasih, bangun waktunya. Zaman sekeliling kita itu Anda lihat tanda-tanda zaman udah gak ada satupun yang Anda panutin. Semuanya tergoncangkan. Puji Tuhan, Anda sudah dipanggil masuk di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Betul? Ya, ayo. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang tidur. Gak mau doa, gak mau dengerin firman. Kita akan tergilas yang terkasih. Kita lanjut. Ya, dia katakan, pikiranku, dia bilang, pikiran Profesor Wu ini selalu tertuju kepada Tuhan. Pikiran Anda tertuju kepada siapa? Sekalipun kita duduk di bangku gereja, masih kepikiran. Nanti aku akhir bulan dapat duit berapa ya? Nanti ini aku bayar pajak berapa ya? Nah, jadi ini semua sudah di dalam sini. Pikirannya tidak tertuju lagi kepada Tuhan, tetapi kepada perkara-perkara duniawi. No, yang terkasih. Kita lost berkat daripada Tuhan. Ya, mari kita dikatakan di sini. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikiranlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Pikirkanlah perkara yang di atas, yang terkasih. Ya, kesusahan kita, masalah kita, problem kita setiap hari cukup untuk sehari itu. Bangun pagi, saudara sudah melakukan saat teduh. Ya, kemudian saat perjuangan apa yang dilakukan hari itu, Anda bekerja. Sebelum tidur malam, Anda mengucap syukur lagi. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa menyelesaikan bersama Engkau. Bukan daripada kekuatan kita. Ya, yang terkasih. Kalau kita setiap hari kita masih ada, kita masih sehat, kita masih bisa melayani atau menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang lain, itu kasih karunia. Sudah bukan waktunya lagi kita memikirkan hal-hal duniawi ya yang terkasih. Ya, banyak anak Tuhan, kata Profesor Wu ini, tanpa disadari mereka berjalan dengan kepala tertunduk. Saya pada waktu itu tidak ngerti. Tapi memang benar apa yang dikatakan. Banyak anak-anak Tuhan kalau jalan itu sambil kepalanya nunduk. Kenapa yang terkasih? Karena lihat itu loh, lihat masalah. Lihat masalahnya terus. Kalau tunduk tuh lihat apa yang di bawah itu. Cacing, binatang-binatang kecil itu yang di bawah. Ya, sedemikian rupa kerikil, batu, apa, semuanya yang sedemikian. Jadi yang dilihat itu hal-hal yang duniawi, tapi pikirannya tidak tertuju kepada Tuhan yang terkasih. Ya, tidak tergerak untuk melihat kuasa Tuhan, tidak tergerak untuk menerima mujizat.
Loh, lain rugi. Hiduplah dengan kuasa Tuhan yang terkasih. Engkau akan menerima berkat khusus dari surga. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan. Apa yang tidak pernah engkau bayangkan. Seperti tadi apa yang saya saksikan. Ya, 11 tahun dia mengikut Tuhan. Hatinya yang sekeras batu diremukkan sampai menjadi pasir. Dan melakukan taat akan firman Tuhan. Dan dia berbuah-buah. Menjadi berkat bagi orang-orang yang lain yang menderita. Ya, ayo pendengar yang setia. Berapa tahun Anda mengikut Yesus? Apakah Anda sudah mengeluarkan buah-buahmu? Itu nanti yang ditanya loh, Tuhan nggak tanya. Orang yang hidup hanya mengandalkan savingnya. Orang yang mengandalkan hidup hanya untuk prioritas dunia yang terkasih. Itu berhala palsu. Penopang palsu. One day semuanya itu bakal nggak ada. Kemana Anda? Maybe hidupmu simple. Maybe hidupmu itu pas-pasan. Tetapi ada Tuhan di dalam hidupmu. Percayalah, di dalam dirimu ada dinamit yang besar. Apa itu? Kuasa Allah. Kuasa Allah. Berikan pikiranmu hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan tertunduk ke bawah. Lihat-lihat semua masalah-masalah yang sedemikian rupa. Ada satu lagi. Ya, yang menggoncangkan hati saya mendengar kesaksiannya. Ya. Yaitu kalau Anda tahu siapa John Sung. Pernah dengar gak John Sung? John Sung ini adalah seorang hamba Tuhan. Akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, dia terkenal pembawa obor di Asia. Dia kelahiran di China, di Tiongkok. Dan pada waktu itu, tapi sayangnya umurnya nggak lama. Dia lahir tahun 1901 dan dia meninggal pada tahun 1944. Dia bersekolah di Amerika. Dan dia lulus dengan gelar profesor, PhD. Tetapi bukan di dalam teologi. Tetapi karena dia itu anak pendeta, dia itu saudaranya 6, bapaknya pendeta di China. Ya, sehingga spirit daripada bapaknya itu masuk di dalam dirinya. Dan di sekolahnya dia tuh terkenal bukan sebagai mahasiswa ahli kimia sebetulnya yang dia masuk, tetapi dia sebagai penabur benih firman Tuhan. Jadi itu ada di dalam hatinya. Setelah dia lulus dari sekolahnya di Amerika, ya, dia melanjutkan lagi karena hatinya seperti dikejar untuk dia belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Dan dia masuk sekolah teologi. Dan di dalam dia sekolah teologi, dia mengalami tekanan antara hidup melayani dunia atau dia hidup melayani Tuhan. Karena dia sampai stres untuk memilih yang mana, akhirnya dia masuk rumah sakit jiwa. Ya. Dan demikian dia di dalam rumah sakit jiwa itu, dia baca firman Tuhan. Karena sebetulnya itu bukan gila-gila yang demi gimana. Dia tuh bingung apa yang harus dia lakukan. Mengikut Tuhan, melepaskan profesornya yang di bidang kimia, atau dia sepenuhnya dia memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Lah di dalam kebingungannya itu dianggap dia orang sakit jiwa. Akhirnya dia masuk rumah sakit jiwa dan dia membaca 14 kali Alkitab. Dan disitulah Tuhan Roh Kudusnya mendidik dia di rumah sakit itu. Akhirnya dia boleh keluar dari rumah sakit itu dan dia kembali lagi ke China. Dan di China di sana dia mulai menginjil. Dan satu hari di dalam universitas ada seorang muridnya yang tanya kepadanya, Profesor John, kenapa kamu lepaskan PhD-mu? Karena kau sudah bergelar profesor dalam bidang kimia, kenapa kamu tinggalin kok kamu melayani Tuhan sepenuh waktu? Kemudian John Sung ini tanya sama muridnya, tujuan hidupmu di dunia ini apa? Ya, tujuan hidupku di dunia ini aku mau kerja keras.
Terus, supaya aku punya duit banyak. Terus, yang aku mempunyai kedudukan yang tinggi sehingga dihormati orang-orang. Terus, katanya, ditanya terus ini. Iya, akhirnya aku mau menikah. Oke, setelah kamu menikah, kamu mau apa? Ya, aku mau berjuang mati-matian untuk keluargaku, untuk anak-anakku. Mereka hidup berkelimpahan, berkecukupan. Terus, masih ditanya terus. Ya, kalau sudah mapan semuanya, maybe masa hidupku selesai dan aku mati. Lah terus, kalau kamu mati, di mana? Di kuburan. Lah itu masalahnya. Engkau mati, engkau ada di dalam kuburan. Tetapi kalau aku berada di dalam kerajaan yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Tahu bedanya yang terkasih? Apa yang kita kejar di muka bumi ini? Hidup itu very short loh. Hidup ini singkat. Kalau kita tidak memakai waktu kita yang singkat ini untuk hidup yang benar, menerima panggilan Tuhan yang benar, maka kita cuma hanya berakhir di kuburan tok, titik. Apakah itu pilihan kita? Atau kita melakukan apa yang seperti John Sung lakukan? Dia kejar sedemikian rupa. Dia kejar kerajaan yang kekal itu, yaitu kerajaan surga yang kekal. Seperti Profesor Wu itu tadi. Sampai dia dikejar-kejar, dia tahu bahwa nanti hidupnya pasti dia akan dibunuh kalau dia balik ke China. Dia tahu. Tapi dia sudah tahu bahwa Allah Bapa di surga yang akan menyambut dia. Dan mereka akan tinggal hidup di dalam kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Bersama dengan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu pilihan saudara pendengar yang setia atau jemaat. Apakah hidupmu hanya kesempatan untuk hidup merengkuh sebanyak-banyaknya harta dunia? Hidupmu di dunia hanya untuk kita disanjung orang bahwa kita orang hebat? Apakah kita butuh sanjungan, butuh dihargai oleh dunia, tetapi kita tidak dihargai oleh Tuhan? Karena me, I, mine. Aku Bu Pendeta yang mesti diperhatiin. Aku yang mesti dihormati. Tetapi firman Tuhan zero di dalam dirinya. Oleh karena itu, biarlah pandangan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Jangan salah melangkah yang terkasih. Jangan salah melangkah. Oleh karena itu mesti gimana dong Bu Pendeta? Kawal pikiranmu. Waspada dengan pikiranmu. Itu yang nomor satu. Bagaimana Anda bisa waspada dengan pikiranmu? Kalau pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Pasti pikiran kita dikawal oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Karena tahu yang terkasih. Setiap hari pikiran-pikiran itu banyak dimasuki beracun-racun. Bahkan bertonton daripada negatif-negatif thing. Ketakutan, kekhawatiran, iri hati, kebencian. Pokoknya semua yang negatif itu masuk di dalam pikiran. Aduh, gimana ya? Kalau aku nanti mati, anakku masih kecil. Aduh, gimana ya? Nanti kalau pekerjaanku ya sedemikian rupa bangkrut. Apa yang harus aku lakukan untuk masa depan? Jadi bertonton pikiran-pikiran negatif itu meracuni di dalam pikiran kita. Ayo koreksi diri. Jemaat maupun pendengar yang setia. Apa yang Anda masukkan di dalam pikiranmu? Sesuatu yang positif? Sesuatu yang firman Tuhan katakan? Atau bertonton daripada racun-racun dunia yang menginvestigasi, yang mendekan di dalam pikiran kita? Pilihan ada di dalam tangan saudara dan saya. Ya, kalau kita mau fokus, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, kita harus tolak itu. Tolak semuanya itu. Ya, segala racun-racun pikiran yang sedemikian rupa kita tidak mau. Ya, mari kita belajar yang terkasih dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan itu ditulis oleh Nabi Yeremia. Ya, dan dia melihat bagaimana orang Israel itu ditawan sedemikian rupa. Ratapan 3 ayat 1-3. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menggalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya.
Sesungguhnya aku dipikulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Inilah jeritan daripada Nabi Yeremia, yang dia menjadi saksi daripada bangsa Israel yang tertawan pada waktu itu. Ya, dan dia mengatakan semua penderitaannya, makanya sampai dikatakan ratapan. Dia meratap. Ya, kalau Anda membaca ayat ini nanti, baca lagi di rumah. Apakah Anda pernah mengalami atau sedang mengalami, atau Anda saat ini pendengar yang setia atau jemaat sedang meratap? Ada yang Anda ratapi. Ketakutan, kekhawatiran, tekanan, tidak ada jaminan hidup. Ya, dan itu masuk dan masuk, fokus kepada penderitaan-penderitaan, fokus kepada perlakuan-perlakuan dunia, ya, yang sedemikian rupa, tekanan, semuanya gawat. Sudah dibilang lagi, oh Bu Pendeta enggak tahu, itu udah masuk lagi di Facebook, ada virus ini, virus itu, virus apa? Yang terkasih, kawal pikiranmu, jangan kemasukan virus negatif. Dari berita-berita media-media yang sedemikian rupa, lebih baik Anda gak baca. Hidup Anda dan saya ada di dalam telapak tangan Tuhan. Amin. Ya, kita gak bisa tergoncang-goncang sedemikian rupa dengan melihat situasi dunia yang seperti ini. Kita akan tergoncang yang terkasih. Demikian juga Nabi Yeremia itu sampai dia meratap. Why dia meratap? Karena dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana penderitaan dan tekanan yang sedemikian rupa terjadi. Ya, tetapi puji Tuhan, kita mau lihat di dalam Ratapan 3 ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Haleluya. Pertanyaan saya kepada Anda jemaat dan pendengar yang setia. Apakah pada waktu tekanan hidup terjadi dalam hidupmu? Pada waktu sakit penyakit, pada waktu masalah pencobaan terjadi, apakah itu menjadi trauma di dalam hatimu, di dalam pikiranmu? Terus teringat sakit hati di dalam zaman perang dunia kedua. Grandma, grandpa, dimanapun Anda berada, mungkin Anda mengalami pada waktu perang dunia kedua. Saya belum ada. Ya. Dan trauma daripada apa yang terjadi di dalam peperangan itu sampai hari ini ceritain terus ke cucu-cucunya yang umur 1 tahun, 2 tahun gak ngerti apa-apa itu loh. Sedemikian rupa. Dan inilah Nabi Yeremia juga. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Bagaimana itu tentara Jepang, bagaimana itu tentara Belanda, bagaimana itu zamannya perang peluru berdesing-desing. Itu yang menghantui di dalam pikirannya. Sehingga trauma. Mana bisa hidup bahagia sedemikian rupa. Sekalipun udah dibaptis loh. Maybe 7 kali baptisnya. Cemplung sini, gereja sini, cemplung sana, gereja sana. Nah itu semua. Tapi tidak bisa membebaskan pikirannya dari trauma. Ingatan-ingatan masa lalu yang menyakitkan, tetapi di sini Tuhan berbicara, memberikan jalan keluar untuk Anda dan saya. Pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Hanya itu yang bisa membebaskan. Ya, mari kita lanjut. Ya, yang terkasih di sini kita mau lihat di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Ada amin pendengar dan jemaat yang terkasih. Bagi dialah. Berarti apa? Berarti Anda dan saya harus jadi satu dengan Sang Juru Selamat. Karena Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari doamu. Dari doa kita. Amin. Dari yang kita pikirkan. Ya.
Waduh, bensin naik, Rek. Gimana ini gas naik? Semua barang di pasar naik, Pastor. Semua naik harganya. Telur $1 bener? Tuh. Ya, nggak tahu itu gimana. Sedemikian rupa harga naik. Emangnya Tuhan nggak tahu? Tahu, firman Tuhan juga sudah bilang. Baca lagi, gali lagi. Di situ sudah dibilang di dalam firman Tuhan. Nanti harga burung pipit itu berapa? Ya toh, nanti apa-apa lagi itu semua harga melonjak. Sudah ada yang terkasih. Tetapi apa dikatakan? Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Ya, buang semua trauma-trauma itu. Jangan dipikiri terus. Nabi Yeremia akhirnya sadar. Ini gara-gara gua ingat yang dulu-dulu, makanya hidupku tertekan terus. Ya, sedemikian rupa. Ya. Dan dikatakan lagi di dalam Yakobus 1 ayat 6 kalau Anda tahu. Hendaklah kita memintanya dengan iman. Ya, jangan bimbang. Saudara dan saya bisa menerima jawaban doa. Ya, kalau Anda pikirkan firman itu di dalam pikiranmu. Misalnya Anda teringat apa? Oh iya, Tuhan Yesus kan panggil aku. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan beri sentosa kepadamu. Lah nggak mau datang kepada Tuhan. Datangnya di mana? Di mall-mall, cari sale 100%. Ada nggak sale 100%? Mau sampai tokonya tutup gak bakal dikasih sale 100%. Ya, tapi itulah ya yang terkasih. Hanya untuk menghibur hati. Penghiburan palsu yang terkasih. Baca firman Tuhan. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar. Anakku, Tuhan sendiri yang mengatakan. Ayo kita lanjut. Apa yang Nabi Yeremia akhirnya sadar. Ratapan 3 ayat 21-22. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Amin. Di sini Nabi Yeremia bangkit ya. Oh iya, ngapain? Aku stres yang luar biasa, tak karu-karuan. Tuhanku setia, tak berkesudahan kasihnya, tak habis-habisnya rahmatnya. Berarti hidup Anda dan saya, kalau engkau selalu mengingat orang yang menyakiti hatimu, teringat caci maki orang, teringat gosipnya orang, teringat, Bu Pendeta kan tidak tahu, saya digosip, saya difitnah, saya dibilang macam-macam dari A sampai Z. Itu yang diulang-ulang, saudara. Pernah nggak Anda menemui orang yang mengalami hal itu? Ya, kadang-kadang telinga kita sampai nggak enak sendiri, betul? Ya, karena kasihan orang itu. Biasanya orang yang selalu mengulang-ulang kesedihannya, mengulang-ulang sakit hatinya, orang itu kepahitan. Tapi Tuhan gak mau saudara dan saya kepahitan. Bawalah kepada Tuhan. Tangan yang berlubang paku itu diulurkan setiap hari. Kasih aku nak, kasih aku bebanmu. Ampuni orang yang menyakitkan hatimu. Jangan lagi noleh ke belakang. Maju terus ke depan. Nah, itu Nabi Yeremia juga ngalami. Dalam keadaan dia terpuruk luar biasa. Ya. Tetapi akhirnya dia sadar. Ya, ayat 21-22 tadi itu. Oleh karena itu baca sekali lagi ya. Ya, oleh karena itu luar biasa. Kalau Anda membaca di Amsal 4:23. Ayo, siapa yang rajin baca firman Tuhan tahu enggak? Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nih loh, nih. Mesti dijaga. Jangan los, buka terus. Sampah masuk. Ya, virus masuk. Bakteri masuk. Yang rugi siapa yang terkasih? Jagalah hatimu. Kalau engkau mampu menjaga hati, engkau juga mampu menjaga pikiran. Haleluya. Luar biasa. Karena dari hatimu kau menjaga terpancar kehidupan. Anda mau hidup bagaimana? Hidup yang pikiran tertuju kepada Kristus? Atau hidup yang lihat sekeliling kita gonjang-ganjing semuanya? Bingung tidak makan telur. Hanya karena harga telur naik selangit. Benar? Ya, itu sudah sign yang terkasih.
Ayo kembali kepada firman Tuhan. Telur naik, bensin naik, apalagi? Nah, cuma badan kita aja yang gak naik-naik ya. Ya, sedemikian rupa. Oke, jadi sekali lagi, pikiran yang tertuju kepada Kristus, itulah yang menjadi dasar atau kunci kita mampu bangkit dari keterburukan. Bangkit dari kelemahan. Ya, hidup saudara dan saya happy, joy with the Lord. Amin. Semua sehat nih yang di sini. Gak ada yang sakit sudah lewat. Ya, yang sakit udah lewat semua. Sehat, diberkati luar biasa. Tinggal ini, ucap syukur. Mana? Ya, dunia gonjang ganjing, aku tetap teguh bersama Tuhan. Bahkan berkatku tahun 25 melimpah-limpah. Perlindungan Tuhan membuat aku selamat. Amin. Itu yang mesti ngomong. Jangan ngomongin bensin naik, telur naik. Gak ada berhentinya. Ya, haleluya yang terkasih. Hari ini kita mau pikirkan yang baik. Pikirkan yang sedap didengar. Pikirkan semua berkat yang Tuhan curahkan. Ya, jadi pilihan kita di mana? Pilihan saudara dan saya di mana? Kehidupan atau kematian? Berkat, diberkati atau kutuk? Amin. Ya, berubah pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah selama ini saudara dan saya cukup berhasil menjaga pikiran? Ayo, sudah bisa enggak jaga pikiran supaya pikirannya enggak boten-boten melalang buana kemana? Ya, dari hal-hal yang negatif. Yang kedua, bagaimana kalau pikiran yang negatif itu mulai masuk? Kita mampu enggak ngelawannya? Kita melawannya pakai apa? Ya, hari ini kita sudah belajar banyak tentang firman Tuhan. Ya, supaya kita bangun bangkit ya. Dan bagaimana kita memperbaharui kebiasaan berpikir negatif. Nah, ini loh. Karena ada orang yang habit. Habit kalau enggak mikir negatif gak enak, Bu Pendeta. Loh. Ya toh? Wong dilihat langit biru bagus, cuaca indah. Bu Pendeta enggak tahu. Sekarang biru, sebentar lagi hitam. Nah itu kalau orang udah punya mainnya yang sedemikian, harus di brainwash. Pakai apa? Firman Tuhan. Amin. Fokus kepada pikiran Tuhan. Haleluya. Kita sudah mempelajari hari ini pikiran yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang mari kita mau membaca daripada ayat Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada haleluya? Ada amin? Catat ini. Ya, bila perlu yang mau naik mobil, drive, taruh di kertas kecil. Taruh dekat driver. Supaya ini, jadi enggak mikir yang boten-boten. Mau belok ke beli gas. Mau beli bensin. Belum lagi gas. Naik lagi. Baca itu. Pikirkanlah yang baik. Pikirkanlah yang manis. Amin. Banyak gua pikiran mau naik. Yang suruh naik, naikin. Tapi anak Tuhan berkatnya tetap melimpah. Amin. Itu yang kita pegang yang terkasih. Jangan tergoncang. Amin. Karena Anda dan saya hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Firman-Nya, mujizatnya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya terjadi di dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Mau? Ingat sekali lagi, kita hidup di dunia, nggak jalan sendiri. Kita hidup dan memberikan diri kita sebagai anak Tuhan, berarti kita memiliki sepenuhnya kuasa Tuhan. Siapa yang punya kuasa Tuhan dalam dirinya? Amin. Semua punya kuasa, amin. Haleluya, ayo kita bangkit berdiri yang terkasih, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pelajaran yang baru yang Engkau berikan lagi Tuhan kepada umat-Mu.
baik jemaat maupun pendengar yang setia dimanapun berada, agar pikiran kami tidak tertuju kepada hal-hal yang negatif, tidak tertuju kepada duniawi yang sedemikian, tetapi pikiran kami tertuju hanya kepada Engkau, hanya kepada firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya sekalipun keadaan di sekeliling kami boleh mendatangkan kebingungan, mendatangkan sesuatu yang kami tidak mampu untuk menyelesaikannya, tetapi kami tahu bahwa ada kuasa Tuhan di dalam setiap pribadi-pribadi anak Tuhan. Dan di dalam kuasa itulah Bapa, kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, dan Roh Kudus juga yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, ampuni kami setiap kali kami jatuh di dalam kelemahan. Ampuni kami setiap kali kami berpikiran negatif Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami percaya kami mau bersama dengan kuasa Roh Kudus menawan segala pikiran-pikiran kami yang negatif Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang boleh mengalahkan kehidupan kami di dalam Engkau. Bersama Tuhan Yesus, kami akan melakukan segala perkara-perkara yang besar. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Dan hamba berdoa secara khusus, baik bagi jemaat maupun pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Mereka yang lagi mengalami sakit penyakit, yang lagi mengalami kekurangan kesehatan, yang lagi mengalami kekurangan finansial. Kami terlalu percaya Tuhan. Bahkan mereka yang lagi mengalami Tuhan, hubungan yang tidak harmonis di tengah keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, atau siapa saja Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka juga. Kami percaya Roh Tuhan yang ada di dalam setiap pribadi lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi. Dengan roh yang ada di dalam tantangan-tantangan hidup mereka, selalu ada jalan keluar bersama Tuhan. Selalu ada kuasa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dan bahkan memberikan kemenangan bagi setiap umatnya. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang kekurangan boleh mengalami Tuhan jalan keluar, mendapatkan pekerjaan yang baru, ekonominya di Tuhan, Engkau sendiri yang akan menstabilkan. Selalu ada mujizat di dalam Tuhan. Engkau berikan juga roh mampu mengampuni mereka yang sudah mengecewakan atau memberikan suatu hubungan yang tidak baik, relation yang tidak baik. Biarlah mampu untuk mengampuni, dan kasih daripada Tuhan Yesus melumuri setiap hati yang luka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, yang percaya dan sudah menerima berkat untuk mampu berpikir bertujuan kepada Tuhan, mengatakan amin, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, juga pendengar yang setia, mari sudah waktunya pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan membimbing, dia yang akan melindungi, bahkan dia yang akan menuntun perjalanan saudara dan saya. Sehingga kita mampu menawan segala pikiran-pikiran yang negatif dan menaklukkannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mengatakan amin, amin, amin. Haleluya.